Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami dari kelompok 3 menjelaskan tentang pengertian dari DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Yang pertama ada pengertian DPD. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga tinggi negara dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. DPD bertugas mewakili aspirasi daerah dalam perumusan kebijakan nasional, khususnya terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan atau pemekaran atau penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD memiliki fungsi legislasi terbatas, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan atau atas pelaksanaan undang-undang terkait isu-isu daerah. Selanjutnya ada struktur DPD. Yang pertama, pimpinan DPD terdiri dari 1 ketua dan 3 wakil ketua yang dipilih melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara. Yang kedua, alat kelengkapan DPD terdiri dari 4 komite dan badan seperti Badan Kehormatan dan Badan Urusan Legislasi Daerah. Yang ketiga, sidang DPD dilaksanakan secara paripurna dan komite-komite bekerja sesuai bidang masing-masing. Lalu yang kedua ada fungsi dan wewenang. Fungsi dan wewenang DPD yang pertama yaitu mengusulkan dan membahas RUU terkait kepentingan daerah. Yang kedua yaitu memberikan pertimbangan dan pendapat ke DPR soal APBN, pendidikan, pajak, dan agama yang berdampak ke daerah. Lalu yang ketiga yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Lalu ada peran dan tanggung jawab. Yang pertama menyalurkan aspirasi daerah ke tingkat nasional. Lalu yang kedua menjaga keseimbangan antara kepentingan daerah dan pusat. Selanjutnya adalah komposisi anggota. Anggota DPD berjumlah 152 orang periode 2024 sampai 2029 dengan 4 orang per provinsi. Kemudian anggota DPD disebut sebagai senator yang dipilih melalui pemilihan non-partisipan. Kemudian ada anggota DPD berasal dari berbagai daerah untuk mewakili kepentingan daerah. Selanjutnya itu cara kerja DPD. Jadi DPD itu bekerja melalui rapat paripurna, rapat partai, dan membahas otonomi daerah, sumber daya alam, sumber daya keuangan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu pimpinan DPD memimpin jalannya sidang koordinasi antara anggota dan alat kelengkapan. Lalu anggota DPD mengajukan usulan RUU, memberikan pertimbangan kepada DPR, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang terkait daerah. DPD menyalurkan aspirasi daerah ke pemerintah pusat DPR untuk memastikan kebijakan nasional, memberikan kepentingan daerah. Terima kasih. Baik, yang keempat yaitu ada bagaimana lembaga ini berinteraksi dengan lembaga lainnya. Jadi DPD itu berinteraksi dengan lembaga lain melalui mengajukan dan membahas RUU terkait kepentingan daerah bersama DPR, memberikan pertimbangan dan pendapatnya ke DPR tentang RUU tertentu, misalnya APBN dan isu daerah. Lalu yang ketiga, melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasilnya ke DPR untuk ditindaklanjuti. Keempat, DPD berinteraksi dengan lembaga negara lainnya, yaitu poin keempat, bekerja sama dengan pemerintahan pusat dan daerah dalam merumuskan serta mengawasi kebijakan nasional. Kelima, menjaga hubungan dengan lembaga legislatif lain baik nasional maupun internasional melalui Badan Kerjasama DPD. DPD berperan sebagai penghubung aspirasi daerah ke tingkat nasional dan mitra pengawasan kebijakan pusat. Selanjutnya adalah peran penting DPD dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara. DPD berperan penting sebagai penyeimbang kekuasaan dalam negara dengan mewakili daerah di tingkat pusat dan memastikan aspirasi daerah masuk dalam kebijakan nasional. DPD menjalankan fungsi check and balance di antara lembaga legislatif lainnya sehingga tidak ada lembaga yang terlalu dominan, serta menjaga agar kebijakan pusat tetap memperhatikan kebutuhan dan keadilan bagi daerah melalui pengawasan, pengusulan undang-undang, dan penyaluran aspirasi di daerah. Sekian penjelasan dari kami kelompok 3 tentang DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Terima kasih.